terkait ilmu menuju pernikahan, kita perlu bekal ilmu, karena ilmu sangat penting bagi kita supaya menjaga diri kita dari perilaku-perilaku yang bisa melanggar aturan-aturan Allah dan melanggar aturan-aturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat, ta'aruf yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagian ikhtiar kita dalam mencari pasangan. Jangan pernah malu menjadi member ta'aruf. Jangan pernah malu dalam mengikhtiarkan pasangan kita. Siapapun kita dijodohkan oleh siapa saja. Oleh Allah tentunya kita dijodohkan. Tapi ikhtiarnya bisa melalui siapa saja. Bisa melalui guru kita, bisa melalui murabi kita, bisa melalui dijodohkan oleh orang tua kita, oleh saudara kita, oleh paman kita, oleh teman-teman kita. Bahkan ta'aruf sebagai media dalam ikhtiar untuk mendapatkan pasangan yang sesuai dengan harapan. Mudah-mudahan kita menjadi diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ikhtiar ini senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya tetap terjaga niat keikhlasannya, hatinya, dan juga senantiasa kita bisa menjaga hal-hal yang sesuai dengan koridor syariah, Al-Quran, dan hadis Nabi Muhammad SAW. Baik, sahabat-sahabat ta'aruf, kita kembali membahas kitab Bulughul Maram di bab nikah. Kita sudah menjelaskan di kitab ini, melanjutkannya, yaitu bab nador, ya, bab melihat pasangan kita, calon pasangan kita. Dan nador ini salah satu proses. Ya, salah satu proses dalam ta'aruf. Sebelum kita menuju jenjang pernikahan, ada proses-proses yang dilalui. Salah satunya adalah nador. Setelah kemarin kita menentukan pilihan, atau setelah Ustaz Irfan Kasab hafizahullah ta'ala menerangkan hakikat perjodohan dalam Islam dan lain sebagainya, ya. Terus kemarin kita bahas sama-sama terkait dengan tentukan pilihan kita, seperti apa pilihan kita terkait dengan bentuk fisiknya, terkait dengan nasab keluarganya, terkait dengan malnya, hartanya, dan yang paling penting terkait dengan agama seseorang atau calon pasangan kita. Setelah kita menentukan, ya, setelah kita menentukan siapa calon kita, atau kita sudah dapat tambatan hati, maka kita disyariatkan, disunnahkan untuk nador. Salah satu proses pernikahan, nador. Nador ini adalah melihat, ya. Nador dalam bahasa Arab melihat. Yang melihat siapa? Melihat pasangan kita. Kalau para laki-laki melihat perempuannya yang seperti apa, ya. Kalau perempuan melihat pasangan fisiknya, wajahnya seperti apa, dia saling melihat, ya. Dan rata-rata yang disuruh nadornya adalah calon laki-laki melihat calon perempuan, ya, perempuan. Kita bacakan hadisnya, ya. Kalau antum sahabat-sahabat ta'aruf memiliki atau mempunyai kitabnya, ya, kalau di kitab cetakan Ana ada pembahasannya di hadis yang nomor 1003, ya, 1003. An
An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari sahabat Nabi yang mulia yaitu Abu Hurairah. Ya, Abdurrahman bin Sikhr. Ya. Abu Hurairah ini sering sahabat yang mulia yang sering meriwayatkan hadis. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Qala rajulun tazawwaja imra'atan, ketika ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan bermaksud ingin menikahi seorang wanita. Ya. Jadi seorang laki-laki ini ingin menikahi seorang wanita. Ya. Datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah SAW bertanya, Anadzorta ilaiha, apakah kamu sudah nador? Ya. Atau apakah kamu sudah melihat perempuan yang mau dinikahi tersebut? Maka laki-laki tersebut menjawab, la, belum ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya belum melihatnya. Saya belum nador. Nih, di zaman Rasul itu mau nikah aja itu. Kebanyakan ada banyak di kalangan para ulama pun dinikahkan sama walinya. Kamu nikah sama anak saya tanpa melihat wajahnya, tanpa melihat apanya. Banyak yang seperti ini. Tapi diperbolehkan, silakan ya. Tapi Rasulullah SAW di hadis ini menyuruh seorang laki-laki yang mau menikahi seorang perempuan. Ya, maka Nabi menyuruh, Anadzorta ilaiha, apakah kamu sudah nador? La, belum, kata orang tersebut. Maka Nabi bersabda, ya, idhab, pergilah. Anggur ilaiha, nador. Pergilah, lihatlah perempuan itu. Lihatlah wanita yang mau dinikahi. Ya. Ya, hadis ini merupakan perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk melihat wanita yang akan kita nikahi. Ya. Maka nador ini merupakan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Nabi Muhammad SAW. Terbukti dengan memerintahkan seorang laki-laki yang bermaksud menikahi wanita tersebut dengan cara perintah idhab, pergilah, pandur ilaiha, lihatlah wanita tersebut. Ya. Kalau sudah menggunakan kata perintah, maka ini menjadi ada hukum dari syariat atau dari proses nador ini. Para ulama menyimpulkan fikih hadis dari hadis tersebut yang kita sama-sama tadi sebutkan. Hukum dari nador adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, ya. Sesuatu yang sangat dianjurkan untuk melihat, untuk mengenal wanita yang akan kita nikahi. Ya. Ya, para ulama menghukumi sunnah yang pada dasarnya, ya, atau hukum asalnya dari melihat wanita adalah tidak boleh. Ya. Melihat wanita ini harus hukum asalnya tidak boleh terlarang. Ya, tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Hukum asal dari melihat wanita
atau wanita melihat laki-laki ini tidak boleh. Dianjurkan untuk kita menundukkan pandangan. Ya, ada dalam surat Nur ya. Kita akan halo, halo, apa? Ya, masih kedengaran? Baik sahabat-sahabat ya, yuk ta'aruf yang Allah cintai. Jadi hukum asal dari melihat pasangan, melihat wanita adalah tidak boleh. Karena Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk menundukkan pandangan kita. Ya. Godul basor. Godul basor. Menundukkan pandangan kita. Maka nador ini hukum asalnya tidak boleh. Hukum asal ya, hukum asal. Nah, hukum asal ini bisa berubah ketika ada sebab. Ya, sebabnya apa nador ini? Sebabnya kita ingin melihat ya, wanita yang menjadi pasangan hidup kita nanti. Ya, maka ini diperbolehkan. Jadi diperbolehkan. Maka para ulama menghukumin nador ini sebagai sunnah. Boleh. Bahkan mungkin dianjurkan. Ya, dianjurkan untuk melihat calon pasangan kita. Dengan dasar apa? Dengan dasar dalil hadis yang tadi. Nabi Muhammad bertanya kepada seorang laki-laki yang mau menikahi wanita. Anazorta ilaiha, apakah kamu sudah melihatnya? Apakah kamu sudah menador? Qala, laki-laki tersebut menjawab, tidak, belum. Ya, belum ya Rasulullah. Maka Rasul memerintahkan izhab, panggul ilaiha, pergilah lihat wanita tersebut. Nah, kalau sudah ada perintah seperti ini, berarti ini sunnah. Ya, kalau ada perintah, hukum asal dari sebuah perintah adalah wajib. Tapi dalam nador ini tidak sampai tahap wajib, tapi hanya sekedar sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita melihat calon pasangan kita. Nador. Adapun tujuan atau syarat-syarat nador, ya, syarat-syarat nador yaitu yang pertama, ya ini syaratnya ya dari para ulama. Syarat nador yang pertama adalah kemungkinan besar diterima. Ya, kemungkinan besar diterima oleh Allah Subhanahu.
Cek satu. Sudah ada San. Tes. Sudah ada San. Ada suaranya. Ada. Alhamdulillah. Ya, syarat dari nador adalah yang pertama kemungkinan besar diterima oleh wali. Nah, jadi diterima oleh wali. Kalau antum misalkan tidak ada peluang atau tidak ada lampu hijau lah ya, tidak ada lampu hijau untuk bisa melihat, bisa silaturahmi ya ke calon, jangan maksain nador. Karena nador ini sudah terikat sudah terjalin komunikasi di antara keduanya, baik melalui mediasi ataupun apa ya, maka kita diperbolehkan untuk nador ya. Syaratnya ada peluang untuk diterima oleh walinya, bahkan mungkin ada hasrat untuk menikahinya ya. Ada hasrat untuk menikahinya, bukan hanya sekedar lihat-lihat. Karena lihat-lihat saja itu apa bedanya dengan melihat-lihat wanita di jalanan, di mall, di tempat-tempat keramaian. Kan melihat itu tadi hukum asalnya tidak boleh. Ya. Tapi karena ingin ada niat, tekad untuk menikahinya, terus dari respon dari keluarga, wali, dan wanitanya atau dari pasangannya pun ada respon lampu hijau ya untuk bisa menerima, maka ini diperbolehkan untuk kita nador. Jangan sampai kita nador sini, nador sana, nador sini, nador sana. Ini tidak diperbolehkan seperti ini. Maka orang yang nador ini harus betul-betul ingin punya hasrat menikahinya. Ya, menikahinya. Walaupun nanti ada sesuatu bukan syarat jadi juga ya. Tapi sudah ada tekad ingin menikahinya. Nador ini hanya untuk memantapkan hati. Ya, memantapkan hati. Ya, ini bukan dari segi bentuk fisik, dari segi lain-lain. Ya. Nanti kita bahas di pembahasan berikutnya ada hal-hal yang diperbolehkan dilihat ya, di dalam masalah nador ini. Ya, masalah nador ini. Yang kedua, tidak boleh berkholwat. Nador ini tidak boleh berdua-duaan. Harus ada mahram yang lainnya. Harus didampingi dengan walinya atau siapa saja yang bisa menyaksikan proses nador ini ya. Yang bisa menyaksikan, jadi saksi. Ya, tidak bisa berkholwat berdua-duaan nador. Alasannya nador ya, dua-duaan. Ini apa bedanya dengan berpacaran? Ya, dan pacaran kita tahu sendiri bahwa hukum pacaran dalam Islam tidak ada, haram ya, tidak boleh, karena pacaran bisa terjerumus kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tidak boleh melihat dengan hasrat. Tidak boleh melihat dengan syahwat. Dengan syahwat. Karena nador ini hanya untuk memantapkan hati. Ya. Bukan untuk menikmati. Bukan untuk menikmati. Menikmati paras cantiknya, menikmati wajahnya, menikmati matanya, dan menikmati bibirnya, menikmati semuanya. Bukan. Nador ini bukan untuk menikmati. Ya. Tidak boleh nador dengan memakai perasaan syahwat. Syahwat. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Nador ini hanya sekedar untuk memantapkan. Ya, memantapkan hati supaya kita lebih bisa memastikan bahwa oh ini
parasnya seperti ini gitu ya, supaya nanti tidak ada penyesalan di kemudian hari. Kalau sudah melihat dengan teliti, dengan seksama, tapi bukan menikmati dengan syahwat, ya, ini diperbolehkan ya. Itu menjadi syarat-syarat nador ya, dan tujuan nador. Tujuan nador, nah tadi syarat-syaratnya ya. Sekarang tujuan nador untuk apa? Ya. Kalau hanya sekedar nador melihat saja, ya ini tidak ada tujuannya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dalam hadis yang tadi di bab nikah di dalam kitab Bulughul Maram, pandur ilaiha, maka lihatlah ke calon pasangan kita. Berarti nador ini memiliki tujuan yang mulia. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam jenjang pernikahan, merajut rumah tangga. Ya. Maka hadirin, sahabat-sahabat Ta'aruf yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tujuan dari nador ini yang pertama adalah ya, kita niatkan nador ini hanya semata-mata mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah meniatkan diri kita nador untuk mengikuti perintah Rasul, maka ada keberkahan di sini. Ya. Kalau diawali dengan keberkahan, pernikahan kita, sebelum pernikahan kita diawali dengan mengikuti sunnah Nabi, mengikuti perintah Rasul, maka keberkahan dalam pernikahan dan rumah tangganya akan sangat mudah diraih. Akan Allah turunkan keberkahan dalam rumah tangga kita ketika kita menjaga niat kita, menjaga proses dalam menuju ke jenjang pernikahan. Maka pernikahan dan rumah tangganya akan barokah. Ya. Maka kita dalam rangka proses nador ini kita niatkan ingin mengikuti perintah Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadis-hadis yang dibahas terkait dengan nador ini. Salah satunya hadis tadi yang kita sama-sama bacakan, ya, yang saya bacakan tadi di awal. Ini perintah Rasul. Ketika niat kita untuk melaksanakan perintah Rasul, maka Allah akan turunkan keberkahan kepada kehidupan proses menjalankan ta'aruf ini. Ya. Jadi tujuan nador adalah memenuhi perintah Rasulullah SAW dalam menuju jenjang pernikahan. Sebelum kita nikah, sebelum kita ingin mengajam, sebelum kita bertekad untuk menikahi seorang perempuan, maka salah satu prosesnya melihat dia. Ya, itu yang pertama ya, mengikuti perintah Rasul dan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya, yang kedua, tujuan dari nador adalah supaya lebih menenteramkan hati, menenteramkan jiwa, memantapkan hati, ya, melanggengkan kasih sayang kita. Ya. Karena dengan melihat akan tumbuh rasa kasih, akan tumbuh rasa sayang. Iya geningan nu bakal jadi calon abi teh, ya, pasangan hidup teh. Maka nador kebanyakan melihat apanya? Melihat apanya? Melihat bentuk fisiknya berarti, ya. Melihat bentuk wajahnya, melihat paras cantiknya, melihat paras gantengnya. Ya. Supaya kita lebih tentram hati kita. Istri abi teh gelis. Ya, walaupun gelis cantik itu relatif. Ya.
Karena ada orang yang kecenderungannya ada seseorang yang suka kulit hitam, gitu kan? Yang saya suka yang hitam manis, perempuan teh. Ada juga orang yang suka yang berkulit putih. Ada orang yang sebagian suka yang matanya sipit, ada yang jadi yang matanya sipit terlihat cantik di olehnya, gitu kan? Karena kecenderungannya. Ada yang juga yang suka hitam manis, ya. Ada juga yang suka orang yang suka kepada orang yang berkulit hitam, ya. Maka ketika melihat wanita hitam itu terasa cantik menurut pandangannya. Jadi ini relatif, ya. Bentuk wajah ada yang kecenderungannya wajahnya opal, ada yang ingin tertarik kepada wajahnya yang bulat, ada beda-beda, ya. Perbedaan ini yang membuat masing-masing jadi menentukan pilihannya dari bentuk fisik, dari kulit, dari warna kulit, dari bentuk fisik wajah, dari parasnya dan lain-lain. Dan ini dianjurkan supaya lebih menenteramkan jiwa, memantapkan hati, ya. Ya, dalam nador ini, ya. Supaya kita sudah mantap, oh ini bentuknya seperti ini, warna kulitnya seperti ini, dan lain sebagainya, ya. Walaupun dalam hadis sebelumnya kita disuruh untuk lebih memperhatikan agamanya, ya, lebih memperhatikan bagaimana sholatnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana hafalan Qur'annya, dan lain sebagainya. Tapi wajah dan paras pun yang tentunya harus sesuai dengan selera masing-masing, ya. Wajahnya yang begini, wajah kulit warna hitam, atau warna kulitnya hitam, atau warna kulitnya putih, atau warna kulitnya sawo matang, ini tergantung selera masing-masing, ya. Dengan teori relatif itu tadi, ya, relatif cantik itu relatif sesuai dengan kecenderungan seseorang itu tertarik kepada yang seperti apa. Tapi ini merupakan penting juga, selain melihat ibadahnya, selain melihat akhlaknya, selain melihat agamanya, selain melihat hafalan Qur'annya, ini penting, ya. Penting juga melihat fisiknya sesuai dengan kecenderungannya masing-masing, ya. Dah kita mencari mencari pasangan hidup yang mungkin setiap hari bertemu, bukan mungkin, pasti setiap hari bertemu, setiap saat bareng-bareng dalam rajut rumah tangga. Maka harus ada ketertarikan dari segi fisik, dari segi paras, ya. Kalau tidak, bisa tidak tenang hatinya, tidak tentram jiwanya, ya. Tidak tentram jiwanya, dan lain sebagainya, ya. Bahkan mungkin ada penyesalan di kemudian hari, geningkir, ya. Dengan nador ini pasti, syariat nador ini pasti melihat bentuk fisiknya, bentuk parasnya, dan ini dianjurkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ada sahabat dulu, Qais, siapa namanya, lupa lagi saya, Ka'ab bin Qais kalau tidak salah, lupa lagi. Insya Allah saya cari nanti namanya siapa. Tapi sahabat ini, coba, seorang sahabat pasti soleh, ya, pasti soleh, sahabat Nabi, pasti dijamin masuk surga, sahabat Nabi, pasti agamanya baik, pasti akhlaknya bagus, ya, seorang sahabat. Tapi istrinya minta cerai. Kenapa? Karena ya Rasulullah SAW, saya gak suka wajahnya, saya gak suka bentuk parasnya, saya suka
yang kebetulan bukan berarti sahabat ini jelek, ya, bukan berarti jelek, tapi mungkin kecenderungan istrinya tidak sesuai ya dengan harapannya. Mungkin istrinya tersebut menginginkan paras yang putih, terus tingginya tinggi gitu ya, tinggi badannya melebihi yang lain gitu ya, tinggi, tapi tidak didapati kecenderungan atau keinteresan ya, ketertarikan itu di sosok suaminya. Makanya beliau minta cerai sahabat. Coba sahabat pasti baik akhlaknya, pasti bagus agamanya, tapi bentuk wajah fisik pun panasnya juga harus diperhatikan. Maka ada sunnah nador ini ya, untuk melihat wajahnya, bentuk fisiknya, parasnya, warna kulitnya. Kalau kita menginginkan kulit putih, jadi pastikan calon kita itu berkulit putih. Kalau kita kecenderungannya pengen yang hitam, pastikan dengan melihat, dengan nador bahwa wajahnya itu berwarna atau badannya itu berwarna kulitnya berwarna hitam. Ya, maka dipastikan dengan nador ya, dengan nador. Nah, ini lebih menenteramkan. Karena apa? Karena kita mencari pasangan dalam merajut rumah tangga yang setiap saat akan terus bertemu. Maka kecenderungan harus ada, interest kepada fisik, ya, ketertarikan pada fisik, wajah, parasnya harus ada. Supaya lebih menenteramkan jiwa setiap saat kita ketemu Banglas gitu kan, ketemu wanita, ketemu yang parasnya yang diinginkan sama kita. Ya, seperti itu ya, sahabat-sahabat kita harus ya. Jadi bentuk fisik pun harus kita perhatikan agar menenteramkan jiwa kita, memantapkan hati kita, karena kita memilih pasangan hidup ya. Tidak cukup agamanya saja, tidak cukup hafalan Qur'annya banyak atau sedikit, tidak. Karena kita bukan mencari imam masjid, ya, bukan mencari imam masjid. Kalau mencari imam masjid ya cukup dengan melihat hafalannya banyak, hafalan Qur'annya banyak. Tapi kita lagi mencari pasangan hidup yang tidak hanya sekedar agamanya bagus, ilmunya itu lebih baik ya. Itu jadi prioritas pilihan. Tapi dalam syariat nador melihat pun berarti kita harus juga diperintahkan melihat bentuk parasnya, bentuk fisiknya. Ya. Gitu ya, sahabat-sahabat, yuk ta'aruf. Yang ketiga, tujuan dari nador untuk mengetahui aib-aib pasangan kita. Ya. Melihat aibnya secara langsung. Ya. Bisi aya jarawat, bisi aya kulit wajahnya tegening totol gitu kan. Misal gitu. Karena apa? Karena sahabat-sahabat yuk ta'aruf yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hanya melihat di media sosial atau melihat di foto, ini kan bisa diedit ya, dari kulit putih atau kulit hitam agak gelap jadi terang benderang gitu ya, dinurumek jadi ginclong. Kalau melihat foto saja, maka nador disyariatkan untuk langsung melihat supaya jelas. Soalnya dina foto mah banyak tipu daya ya, tipu daya bisa diedit. Ini janggot yang putih aja kalau diedit kan bisa jadi bodas, jadi hitam gitu ya, bisa jadi hitam.
Maka dengan cara melihat langsung ini lebih bagus. Ya, kalau di foto banyak ya cok geningan lamun dipoto meni herang gitunya. Meni ngagencelang gitu ari pas ningali aslina aduh rumek gitu. Rumek aduh gitu ya. Nah, ini berarti kita harus nador langsung di hadapan walinya. Ya, di hadapan orang tuanya ya untuk melihat langsung apabila ada jerawat, di mana ada tanda apa yang aib-aibnya kelihatan. Ya, aib-aibnya kelihatan. Ya. Ya, aib-aibnya kelihatan. Nanti kita bahas hal-hal yang diperbolehkan untuk dilihat. Ya. Kalau kita diperbolehkan, sebagian ulama yang memperbolehkan untuk melihat yang nampak, maka di situ ada kekurangannya enggak, ada cacatnya tidak, ada sesuatu yang menimbulkan tidak nyaman di hatinya, maka kita harus melihat. Yang berikutnya tujuan nador biar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Ya. Supaya ternyesal. Kamu coba munten nador lah atau tidak teliti melihatnya. Ketika kita nikah gening kieu. Gening jarawatan. Gening seueur gening nah. Ya. Jadi nyesel gitu. Pas malam pertama nah itu ya, jadi ada penyesalan ya. Supaya tidak ada penyesalan maka andur ilaiha, lihatlah, nador ya, nador, maka nador lebih dianjurkan. Terus sahabat-sahabat yutarut yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun hal-hal atau sesuatu yang boleh dinador, boleh dilihat, ya. Ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Setidaknya ada 3 pendapat. Ya. Para ulama mengemukakan bahwa apa saja yang boleh dilihat dari calon pasangan kita. Yang pertama, kita hanya bisa melihat, ini pendapat ulama yang pertama, kita hanya bisa melihat wajah dan telapak tangannya saja. Jadi sesuai dengan hadis yang boleh nampak di antara kita adalah wajah dan telapak tangan. Maka seorang laki-laki yang ingin melihat calonnya hanya bisa melihat wajahnya. Oh, wajahnya opal. Oh, wajahnya bulat. Oh, wajahnya lonjong. Oh, wajahnya depek. Oh, wajahnya rata, misalkan. Nah, ini melihat wajahnya. Dilihat wajahnya. Wajah ini seputar ini ya. Ini ya. Ini sampai ini telinga. Ini sini. Nah, ini wajah ya. Seperti pembahasan wajah di bab wudu ya. Bab wudu ini jadi wajah ini segitu. Ya, jadi wudu pun sama, ketika membasuh wajah hanya segini ya. Ini batasan wajah ya, batasan wajah sampai sini ya. Ini. Ya, itu batasan wajah ya. Batasan wajah. Dan telapak tangan ini yang bisa boleh diperlihatkan. Ini pendapat yang pertama. Ya, ini kalangan ulama yang pertama berpendapat kita hanya diperbolehkan untuk nador melihat hanya wajah dan telapak tangan. Pendapat ulama yang kedua, sebagian ulama yang kedua berpendapat diperbolehkan kita melihat seluruh tubuhnya. Ini pendapat yang kedua, seluruh tubuhnya. Kecuali
mohon maaf, kecuali kemaluan dan duburnya. Ya. Kecuali kemaluan dan dubur. Maka selain itu boleh dilihat semuanya, tangannya, semuanya, termasuk mohon maaf payudaranya. Ya, ini semua, ini pendapat ulama. Yang kedua, pendapat ulama yang kedua diperbolehkan seluruhnya, betisnya, pahanya, dadanya, punggungnya, rambutnya, wajah dan lain sebagainya, kecuali kemaluannya dan duburnya yang tidak boleh. Ini pendapat yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga, apa saja yang boleh dilihat ketika nador. Pendapat kedua ini makanya boleh ada yang berpendapat ya. Ini sebelum kita yang ketiga ya pendapatnya. Ada yang memperbolehkan melihat atau noong atau ngintip ketika wanita tersebut mandi. Ya ini jadi ada yang seperti itu ya. Ini pendapat. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, apa saja yang boleh dilihat ketika nador? Ya. Yang diperbolehkan untuk dilihat hanya sebatas anggota tubuh yang biasa terlihat ketika sedang dalam kondisi bersama mahram. Ya. Kalau bersama mahram kita diperbolehkan untuk membuka apa saja. Ya. Bisa membuka wajahnya, bisa membuka kerudungnya, ya. Kerudungnya bisa dibuka. Terus yang biasa bersama mahram apa saja yang bisa terbuka? Bersama keluarga, bersama adik, bersama ayah, bersama ibu, yang mahram lah, ya, yang mahram kita. Itu biasa yang nampak di mahram apa saja? Ya mungkin itu rambutnya, ya. Karena di dalam rumah bersama mahram kita diperbolehkan untuk membuka jilbab kita, ya, jilbab kita. Nah kita boleh dibuka ini yang biasa bersama mahram. Biasa terbuka bersama mahram itu yang boleh dilihat, ya, dilihat. Ya hanya sebatas rambut, terus tangan segini mungkin ya, siku atau sebetis, ya betis boleh dilihat. Ya. Yang pada asalnya hukum asalnya apa? Hukum asalnya apa? Hukum asalnya betis dan kaki tidak boleh terlihat. Maka wanita itu kaki harus pakai kaos kaki karena kaki adalah aurat, ya, aurat. Tapi ketika bersama mahram jadi boleh dilihat kakinya, betisnya, terus berarti maaf buah dada ini payudara tidak boleh ya, karena bersama mahram hanya sebatas segini ya. Kita tutup semua, paling tangan bisa terbuka ini ya. Terus betis mungkin bisa terbuka, kaki bisa terbuka, tapi selain itu tidak boleh, ya, tidak boleh. Nah, jadi pendapat yang ketiga yang boleh dilihat hanya sebatas itu, hanya sebatas yang biasa nampak terlihat ketika bersama mahramnya. Dari ketiga pendapat para ulama itu, mana yang lebih kuat pendapatnya? Yang lebih kuat pendapatnya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau condong kepada pendapat yang ketiga, bahwa kita bisa diperbolehkan nador atau melihat hanya sebatas yang biasa nampak terlihat bersama mahramnya, ya, bersama mahramnya. Ya, hanya sebatas itu, tidak boleh yang lainnya. Nah, ini yang pendapat yang lebih hati-hati, lebih menguatkan ya, insyaallah wallahu a'lam bishawab. Itu ya sebatas batasan yang boleh dilihat ketika bersama mahram, yang ketika nador ya.
yang boleh dilihat ketika nador. Adapun adab-adab ya, adab-adab dalam nador ya, karena agama Islam itu senantiasa mengajarkan adab ya. Jadi setiap aktivitas ada adabnya. Ya, ada adab baca Quran, ada adab bertamu, ada adab bertetangga, ada adab bermuamalah, ada adab bergaul bersama teman. Ada adab-adabnya. Termasuk adab nador dalam melihat calon pasangan kita pun ada adabnya. Ya, yang pertama, adab yang pertama pihak laki-laki ya, dari pihak laki-laki calon suami ya, calon suami ini harus ya, ini harus apa? Harus ada kecenderungan untuk menikahinya. Jadi sudah ingin nikah, ya. Ingin ngelamar, ingin hitbah, untuk memantapkan hati dan memantapkan penglihatan kita, maka kita lihat ya, lihat dengan seksama, bukan dengan syahwat ya, bukan untuk menikmati, tapi untuk meneliti ya, meneliti. Oh betul ini wajahnya, kulitnya putih sesuai dengan keinginan. Oh ini betul wajahnya karena kulit wajahnya hitam sesuai dengan keinginan gitu ya. Nah ini sudah serius ingin menikahi. Ya saya bahasakan dengan persentase itu sudah 90% ingin nikah. Yang 10%-nya kumaha takdir jadi atau tidaknya. Ya, dengan nador memantapkan aja supaya memantapkan. Ya. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Apabila kalian ingin menikahi seorang ya, maka tidak berdosa baginya untuk melihat. Jadi tidak berdosa menador tuh. Walaupun tadi disebutkan hukum asal dari melihat wanita tidak boleh. Kita harus tundukkan pandangan. Tapi dengan niat ingin menikahi, ini hadisnya begini ya, ingin menikahi wanita tersebut, maka ini menjadi sebab dibolehkannya kita melihat wanita pasangan kita, calon pasangan. Jadi ini nador ini harus ada niat untuk menikahinya, ada niat untuk menikah. Kalau tidak ada niat menikah dalam jangka waktu pendek, atau nikah nage iraha, bihung iraha itu, tapi kita pengen nador sini, nador sana, nador sini, ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Kalau belum ada niat nikah atau belum siap untuk nikah, jangan nador. Ya, jangan nador. Yang nador ini sudah mantap pengen menikah, ya, ingin dalam waktu dekat pengen nikah, sudah ada disiapkan, sudah ada target nikah, dan sudah ada target perempuannya, koyong eta kadinya nador teh untuk hanya memperjelas dan meneliti lebih dalam, ya, di dalam, ya. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua, ya, ada peluang untuk menterinya atau peluang untuk diterima oleh wanita tersebut. Kalau di dalam proses ta'aruf sudah nolak, misalkan enggak lah, atau sudah enggak serang gitu ya si calon perempuan itu, tapi kita maksa nador, nggak bisa kalau seperti ini ya. Tapi nador ini harus ada keridhaan
atau kerelaan hati dari perempuannya dan pihak keluarga perempuannya. Dalam hal ini walinya. Dalam hal ini walinya mempersilahkan, pihak perempuannya pun, calon perempuannya pun dengan senang hati, legowo, silahkan mau dinador gitu ya. Nah, ini diperbolehkan ya. Oke. Kalau ente mah ulah maksa-maksa nadu. Ya. Namun ente aya peluang mah untuk memilikinya gitu ya. Istrinya ditanya jam berdua baik di salaman assalamualaikum dengan jawab ya, terus gitu mah sadar diri we lah gitunya ngaleos larian sanes ulah maksa-maksa hoyong nador ya gitu ya seperti itu ya. Jadi nador itu ada peluang untuk diterima oleh wali dan calon. Yang ketiga adabnya adalah tidak bersentuhan. Jadi nador itu hanya melihat, bukan menyentuh. Ya, tidak diperbolehkan menyentuh tangannya, ngaragap pipi, nah misalkan atau enggak boleh. Haram. Ya. Barang siapa yang menyentuh wanita atau lawan jenis yang bukan mahramnya, ini berat sekali. Ya, berat sekali dosanya. Ya, resikonya berat sekali. Maka di dalam nador ini tidak boleh menyentuh. Bahkan nanti salaman pun salaman aja, jangan menyentuh salaman. Karena bukan mahram. Ya, bukan mahram. Jadi salaman pun harus seperti salam corona. Ya. Ini salam corona. Ini salam corona itu jadi bagus ya. Nah, maka kita tidak bolehkan menyentuh apapun selama kegiatan proses nador. Tidak boleh menyentuh. Ya. Terus harus didampingi oleh yang lainnya. Didampingi oleh walinya, didampingi oleh keluarganya. Tidak boleh tadi di syarat nador tidak boleh berdua-duaan. Harus ada mahram yang lain. Karena hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang berdua-duaan, lawan jenis, maka yang ketiganya adalah setan. Yang ketiganya adalah setan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah banyak peluang untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Banyak peluang untuk bisa melanggar syariat Allah. Kalau sudah berdua-duaan, wah, setan pasti membisikkan sesuatu yang diharamkan oleh agama kita. Ya, maka ini harus ada mahram, harus ada walinya, atau mediasinya ya. Ada mediasi yang bisa memfasilitasi. Tapi ahsannya, abdolnya nador ini ke rumah calon. Ketemu dengan walinya, ketemu dengan bapaknya, ketemu dengan ibunya, ketemu dengan kakaknya, ketemu dengan keluarga, adiknya, dan lain-lain. Ya. Didampingi sama mereka, kita pun bisa dilihat untuk melihat. Untuk melihat tidak dibolehkan ya, menyentuh dan tidak dibolehkan berdua-duaan. Yang berikutnya, tidak boleh nador. Dalam proses nador adabnya tidak boleh menikmati parasnya ketika dibuka, atau kalau memakai cadar ya, misalkan nikob, dibuka nikobnya polohok begitu sambil menikmati, bukan. Nador itu tadi saya sebutkan bukan menikmati, tapi untuk meneliti supaya memantapkan hati agar tidak menyesali di kemudian hari. Ya. Adab yang berikutnya, diperbolehkan komunikasi. Ya, dibolehkan komunikasi, ngobrol, gitu ya. Selama ada
ada mahramnya, ada walinya, ada bapaknya. Si bapaknya kalau ketika proses nado, si bapaknya gak boleh ngaleos. Sina ngobrol duaan, kenging. Atau ibuna sok lah ngobrol duaan, meh jongjon, ulah, kenging. Gak boleh. Harus ada bapaknya di situ. Bahkan bapaknya pun nanya gitu ya. Nah, jang, terus gawe naon, misalkan. Terus jang, terus nyiapkeun naon bade nikah anak bapak teh. Terus taros ku bapak jeung ku ibu. Terus nah hoyong ka putra bapak mah da ieu ayana dinu segi harta, dinu segi nasab, dinu segi fisik, dinu agama nage masih kene banyak kekurangan, masih belajar. Nah betoyong. Nah taros ya diperbolehkan komunikasi. Ya. Nah taros hafalan seberajud jang. Seberajud hafalan abi mah juj amage pak melang ya tesalios ya. Yang penting ada komunikasi. Bahkan diperbolehkan antara calon laki-laki dan calon perempuan ngobrol selama ada yang mendampingi, ya tidak berduaan. Ya ngobrol silahkan saling nanya. Abi teh kumahnya dah hoyong gaduh imam rumah tangga teh hoyong anu pinter agama, nah kan gitu misal. Coba ngobrol. Terus kita terus rumah tangga teh abi teh hoyong kieu kan. Ya. Abi mah hoyong kieu da di rumah tangga teh komitmenna hoyong kieu hoyong kitu hoyong visi misina jelas dalam rumah tangga sok we obrol gitu. Jadi di dalam nador boleh saling bertanya, boleh saling ngobrol, boleh saling berkomunikasi, diperbolehkan. Silakan tanya sedetil mungkin supaya tidak terjadi penyesalan di kemudian hari. Sing detil taros. Kapanasaran taros sadayana. Ya, taros kenaon we sok. Ya, supados jelas. Ya, jadi boleh berkomunikasi. Yang keenam kalau tidak ya dalam proses nador kita boleh nador berkali ya. Poho deui kumaha wajahna. Aduh, lebeng teka. Nah, boleh nador deui. Boleh, silahkan. Selama ada izin wali, ada kerelaan hati di pihak perempuannya, boleh nador. Atau perempuannya yang minta, kamari teh lalaki teh acan jelas gitu ya. Acan jelas kamari teh hilap deui, boleh. Nador berkali-kali ya. Diperbolehkan nador berkali-kali, nador lagi. Batasannya ya memang tidak ada batasan, tapi kita pun harus tahu diri ya. Harus tahu diri bahwa batasan ada batasnya lah perilaku nador terus. Tapi diperbolehkan 2 kali, 3 kali, perbolehkan silakan supaya lebih mantap dalam menentukan pilihan ya. Mantapkan hati kita sahabat-sahabat Yutarub sebelum kita menuju jenjang pernikahan untuk melihatnya lebih saksama, melihatnya lebih teliti, melihatnya lebih detail, lebih rinci. Dan ini bisa karena di nador ada berkomunikasi, maka bukan hanya melihat bentuk fisiknya saja, walaupun nador lebih mengarah kepada bentuk paras dan fisiknya, tapi kita pun bisa meneliti seluruhnya, ya, termasuk bertanya-tanya tentang keluarganya, tentang komitmen rumah tangga dan lain sebagainya, diteliti terus, diperlihatkan, dianalisa. Nah ini supaya lebih mantap lagi kita dalam menentukan pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja ya yang bisa sahabat-sahabat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya berbaidah dan bermanfaat buat bekal kita dalam menjalankan proses bertaruh menuju jenjang pernikahan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan disunahkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bimuradi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu barusan paparan materi dari Ustadz. Selanjutnya sesi tanya jawab ya. Sini udah ada 2 pertanyaan Ustadz. Untuk pertanyaan pertama itu dari Kang Jainal Barokah. Assalamualaikum Ustadz. Maaf Ustadz, kalau nazar bagi seorang laki-laki itu harus ada yang mendampinginya atau boleh sendiri? Ya. Baik ya. Barakallahu fiik akhi Jainal ya. Barokah. Ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Insyaallah mudah-mudahan merupakan bisa jadi bagi apakah kita seorang laki-laki boleh nador sendirian? Boleh. Laki mah Putus Ustaz. Sinyalnya Ustadz. kedengaran ya? Tadi sinyalnya putus-putus Ustadz. Oh ya. Baik ya. Jadi boleh kita laki nador sendirian, boleh. Nanti disambut oleh calon perempuan bersama keluarganya. Mau sendiri dulu sebelum sama orang tua, boleh. Mangga sendiri dulu. Kalau sudah mantap, oh ini calonnya gini-gini, baru kita kasih tahu orang tua. Baru silaturahmi yang kedua ke calon ini diperbolehkan. Silahkan ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz. Jadi boleh ya untuk seorang perempuan nazar sendiri. Untuk pertama kali, misalkan nanti kelanjutannya sama orang tua atau walinya. Baik, untuk pertanyaan kedua, Ustaz, dari Kang Dani. Bagaimana hukum setelah nazar? Namun kita menolak. Dari saya sendiri nggak enak. Toh kita udah mantep kriteria selain nazar, tapi malah menolak gara-gara hal fisik. Kemudian bagaimana dengan kasus wanita yang bercadar saat nazar? Jika yang diambil pendapat ketiga saat nazar, apakah selain calon suami atau istri boleh melihat? Karena saat nazar kemungkinan bareng wali. Dan hal apa saja yang boleh dipertanyakan selain fisik saat nazar? Ini ada 4 pertanyaan saja. Beranak pinak ya. Iya, Aduh, jadi lupa terus naon Kak Hiji. Pertama ini bagaimana hukum nazar setelah nazar, namun kita menolak. Dari saya sendiri nggak enak. Ya boleh ya. Tidak boleh karena mungkin di CP atau di mana kita belum jelas antara parasnya, wajahnya atau bentuk fisiknya atau warna kulitnya tidak sesuai dengan ya ini diperbolehkan ya, tidak apa-apa. Jangan sampai kita maksain karena gak enak langsung dilanjut ya, tapi ada penyesalan nanti di kemudian hari setelah menikah ya. Ini tidak boleh seperti itu ya,
Karena nador ini memantapkan lah. Iya, tapi malah menolak gara-gara hal fisik gitu menolaknya. Ya, ya nggak apa-apa ya. Karena fisik juga ada ketertarikan. Ya. Jadi disebutkan seorang sahabat pun minta putus pernikahannya karena gara-gara fisik. Ya. Jadi saya tekankan, memang masalah agama itu penting sekali. Penting sekali. Tapi ketertarikan pada bentuk fisik pasangan kita pun ini juga sangat sangat dibolehkan untuk kita memilih. Hayong nu bodas, hayong nu tawa mateng, hayong nu ieu, boleh silahkan ya. Gak masalah daripada kita menyesal setelah menikah, ieu geuningan, dipaksakan, jangan malu-malu ya. Kalau misalkan saya sudah nador, misalkan Allah mohon maaf ya, tidak sesuai dengan keinginan misalkan, ya, gak apa-apa. Tapi adabnya yang tadi lupa ya, bahwa adab setelah nador, ketika kita sudah melihat aibnya, ketika melihat ada bopengnya misalkan, ada apanya lah, kita tidak boleh mengumbarnya. Kita harus menjaga rahasia kekurangan dari calon pasangan kita ketika kita tidak jadi menikahinya, ya, ketika kita tidak menjadi menikah. Walaupun di awal syarat nador itu harus ada keinginan untuk menikahi, ya. Sanes main-main. Tapi ketika geningan kieu aslina ya gak jadi, nggak apa-apa. Ya cukup sudah beres gitu. Nggak boleh diomong-omong goreng itu mah gula tekenging. Cukup belum ada interest hati kita untuk menerima. Ya, nggak apa-apa ya. Fisik juga dipertimbangkan dalam agama, dalam hadis itu ada 4 pertimbangan kita ya. Ada nasab, ada fisiknya, cantik atau gantengnya, terus ada hartanya, dan yang keempat ada agamanya. Dan ini harus kita pertimbangkan seluruhnya, walaupun kita harus mengambil kecenderungan dalam agamanya. Maksudnya dalam memilih agama itu gini, kita jangan hanya mencari kayanya saja, jangan hanya mencari nasabnya saja, turunan ingat. Jangan hanya mencari cantiknya saja, tapi daya agamaan, daya akhlakan gitu. Sana gitunya. Kalau misalkan agamanya ada, kita sudah pilih nih, agamanya sudah ada nih. Poin pertama, prioritas utama. Nah, setelah agamanya ada, baru kita lihat tertarik gak kepada parasnya, tertarik pada fisiknya enggak, hartanya dan lain-lain ya. Jadi bukan berarti kita memilih agama mengabaikan fisik, mengabaikan wajah, mengabaikan bentuk paras wajahnya. Ini pun tidak ya. Ada syariat nador itu untuk melihat fisik. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang selanjutnya itu bagaimana dengan kasus wanita yang bercadar saat nazar? Ya, wanita bercadar saat nazar boleh mengambil pendapat yang pertama ya, hanya membuka cadarnya dan telapak tangannya. Ini perbolehkan, ya, perbolehkan. Atau pendapat yang ketiga, boleh dibuka dengan dengan rambutnya dan sebagainya. Dan ada mediasi sebetulnya ya, diperbolehkan melihat seluruhnya, misalkan sama kakaknya yang perempuan ya, atau ya, dilihat oleh ibunya, ibu si laki-laki pangninggalikeun lah. Kalau laki-lakinya cukup dengan melihat wajah ya, wajahnya sudah ada ketertarikan wajahnya, wajahnya seperti itu, nah beres. Tapi ingin melihat yang lainnya, rambutnya dan lain-lainnya, betisnya dan lain-lainnya, nyuruh ibu gitu, boleh ya, nyuruh ibu nyingkurlah ke kamar ku ibuna ditinggali, mulus misalkan, jang ya mah mulus, kita percaya saja sama ibu ya, diperbolehkan itu ya. Jadi lebih menjaga muruah
seorang perempuan. Kan tadi saya ingatkan, kalau ada aib, ada kekurangan, dan kita tidak jadi menikahinya, ini harus terjaga rahasia. Ya, jangan diumbar, tidak boleh, haram. Hukumnya untuk kita mengumbar aib saudara kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Terus ini tuh jadi selanjutnya itu jika yang diambil pendapat ketiga, apakah selain calon suami atau istri boleh melihat karena saat nazar kemungkinan barang wali? Itu saja. Ya boleh. Selain istri, misalkan ibunya atau siapanya, boleh, silakan. Ya. Perbolehkan. Kemudian selanjutnya Ustaz, hal-hal apa saja yang boleh dipertanyakan selain fisik saat bernazar? Semua silahkan ditanya. Ada kecenderungan ada unek-unek dalam hati tentang apa, tanyakan saja. Silahkan, diperbolehkan bertanya, berkomunikasi seluruhnya, sedetil mungkin, ya. Harus ngobrol sambil bercanda, sambil ngobrol-ngobrol bersama kedua keluarga besar, ngobrol naon we kadayana, termasuk kebiasaan di rumah laki-laki seperti apa, di rumah perempuan seperti apa, supaya lebih paham dan lebih mengenal. Jadi ta'aruf itu bukan hanya mengenal wajah dan mengenal namanya saja, semua latar belakang keluarga, semuanya, sifat karakter seseorang, calon pasangan kita, karakter mertua kita, calon mertua kita, dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya, ini harus ditanyakan. Sok we taros sadar rupina. Selama pertanyaan-pertanyaan itu tidak mengundang ketersinggungan, ya, pihak-pihak yang diajak berkomunikasi oleh kita. Kalau ada hal-hal yang kaku atau hal-hal yang tabu untuk ditanyakan, ini pertanyaannya jangan vulgar, ya, jangan vulgar. Boleh di kemudian hari dengan tidak di keramaian gitu ya, dalam keluarga besar, boleh ditanyakan, ya. Seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ini bertanya, kalau misalnya kita sudah sepakat untuk nazar, bahkan sudah fix untuk nazar itu di hari itu dan jam itu, akan tetapi ketika setengah jam sebelum waktunya nazar tiba, pihak sana membatalkan nazarnya, apakah itu bisa dinamakan kalau dia belum punya tujuan untuk menikah atau bagaimana? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik ya, pertanyaan bagus, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi antum ya, yang bertanya dan semua yang hadir di majelis Zoom meeting ini. Jadi, kalau membatalkan di setengah jam sebelum waktunya, ini bisa ditanya alasannya seperti apa. Nah, kalau alasannya syar'i, ada uzur syar'i yang bisa kita memakluminya, ini diperbolehkan, nggak apa-apa. Misalkan ada keperluan yang lebih urgen, mohon maaf, dibatalkan perjanjian untuk bertemunya, atau ada yang sakit, atau ada keluarganya yang harus ke rumah sakit dan lain-lain. Nah, ini diperbolehkan karena ada sebab. Ya, ada sebab untuk membatalkannya secara syar'i. Kalaupun membatalkan secara tiba-tiba dan tidak ada alasan, nah ini berarti ada ketidakseriusan. Ya, mungkin ketidakseriusan, atau mungkin masih ragu-ragu, atau mungkin ya banyak hal, ya, banyak faktor yang melatar belakangi mereka membatalkan. Ya. Selama pembatalannya ada sebab yang bisa masuk akal, sebab yang dibolehkan oleh syariat, ya, namanya uzur syar'i, maka ini tidak mengapa. Ya, kita bisa agendakan lagi ya, reschedule ulang, direschedule ya, untuk menador, diagendakan ulang untuk bertemu dan
nador ya, karena ada uzur syar'i. Kalau tidak ada uzur syar'i, kita harus teliti apa nih, apa ada keraguan ataukah hanya mempermainkan, atau ya banyak faktor lah, dan itu harus diteliti apa faktor yang melatar belakangi membatalkan pertemuan nador tersebut ya. Kalaupun dibatalkan tanpa ada alasan, ini ya mungkin karena apa, keraguan-raguan bisa jadi ya, dan keraguan-raguan nya gitu gitu bener tuh ya, itulah ya, faktornya banyak perlu diteliti apa penyebabnya, nanti baru kita bisa menjas atau bisa menyimpulkan seperti apa mereka karakternya ya, ketika membatalkan itu seperti apa. Kalau belum diteliti jangan menghukumi ya, jangan menghukumi kalau belum diteliti penyebabnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Alhamdulillah sudah cukup, Ustaz. Ini ada Ya, wallahu a'lam. klarifikasi, Ustaz. Jadi ketika dia sudah membuat reschedule, ada reschedule lagi, Ustaz. Kemudian tapi waktunya tiba, tatap muka tetap dibatalkan. Oh, kalau sudah diulang, di reschedule dan tetap ini sudah tidak ada keseriusan ya. Sudah, jangan dilanjut, cari yang lain, masih banyak wanita yang lain, masih banyak laki-laki lain yang menunggu, kumbang-kumbang berkeliaran lah. Yang serius ya. Kalau sudah di schedule batal, ini orangnya sudah tidak serius ya. Tidak serius untuk nador ya. Kan mungkin tidak ada keseriusan untuk menikah ya. Kalau seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Cari lagi lah yang lain yang lebih serius ya, lebih, karena sahabat-sahabat gini ya, kalau orang sudah janji ini tidak ada uzur syar'i untuk tidak menepatinya, bahaya ya, bahaya ya. Jadi kalau sudah janji itu haruslah kita janji ketemu nador, nah ini harus dipegang nih. Kalau misalkan ada sesuatu yang menyebabkan batal dan masuk akal, ini boleh ya. Tapi ketika sudah di schedule, dijadwal ulang untuk nador lagi, tapi batal lagi, nah ini sudah, ini hanya kita sudah tahu ya, penilaian kita, oh ini orangnya bermudah-mudah dalam berjanji, maka ini tidak baik. Tidak baik, maka lebih baik sudahlah cari yang serius, cari lagi yang lain. Ini sudah ada indikasi mempermainkan ya, ada indikasi mempermainkan. Wallahu a'lam bishawab ya. Itu saja mungkin ya, beres. Mohon maaf atas segala kesalahan ya, atas segala kekurangan. Kalaupun ada yang baiknya, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, itu tadi dijawab. Berarti semua pertanyaan yang masuk alhamdulillah sudah dijawab oleh Ustaz. Alhamdulillah kebersamaan kita di kajian sesi pekanan baru di kitab Bulughul Maram ini yang ketiga. Dari tadi sesi materi dan sesi tanya jawab alhamdulillah sudah beres. Berarti beres juga kebersamaan kita untuk di kajian kali ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah ikut berpartisipasi mengikuti kajian ini. Jangan lupa ikuti terus kajian-kajian ini bersama kami. Akan terus ada kajian-kajian selanjutnya di pekan-pekan mendatang. Untuk menutup kajian ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Doa kita dulu majelis. Jazakallah Ustaz telah memberikan materi
materi. Ya, wa iyyakum semuanya, mangga ya pamit, mudah-mudahan manfaat ilmunya kita bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam proses menuju pernikahan ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah Jenal, mangga. Ya. Waalaikumsalam.